Wal muqtadi birrajuli yahtamilu unusatah. Asala wal khunsa al muqtadi birrajul. Banci yang mengikuti birrajuli imam laki-laki. Berarti makmumnya banci, imamnya laki-laki. Yahtamilu unusata, ihtimal mengandung kemungkinan keadaan banci tadi unusatahu keperempuannya. Artinya ternyata dia secara gender dia perempuan gitu. Jadi makmumnya al-khunsa, imamnya rajul. Nah itu boleh ya. Karena seandainya dia ternyata laki-laki, berarti makmum laki-laki, imam laki-laki itu boleh. Atau ternyata dia perempuan, berarti bentuknya makmumnya perempuan, imamnya laki-laki, itu juga sah gitu. Wa bil khunsa yahtamilu unusatal imam wa dzukuratal makmum. Sementara al khunsa bil khunsa, makmumnya banci, imamnya banci. Ini nggak boleh, tidak sah al qudwa karena ihtimal tadi tuh mengandung kemungkinan tadi. Yahtamilu ihtimal keadaan tadi unusatal imam, imamnya ternyata perempuan, wa dzukuratal makmum, dan makmumnya ternyata laki-laki gitu. Amaqtidaul mar'ati bil kulli, adapun mengikutinya seorang wanita, artinya dia jadi makmum bil kulli dengan keseluruhan, artinya sementara imamnya laki-laki, perempuan ataupun banci gitu tuh. Ya itu sah gitu ya. Makanya diatopkan di sini waqtidaul khunsa warrajuli birrajuli, mengikutinya banci. Jadi makmumnya banci, warrajuli, dan makmumnya laki-laki, birrajuli dengan imam laki-laki. Berarti makmumnya banci, imamnya laki-laki, itu sah. Atau makmumnya laki-laki, imamnya juga laki-laki, itu sah. Idzalah mahdzura, karena di sini tidak ada larangan. Indah, selesai qaul Ibn Hajar fi Fathil Jawad. Faidatun ay hadhi faidah, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala faidatun qala Abu Bakr bin Abdurrahman as-Siddiq al-khutsa huwa alladhi lahu zakaru jari wa farju nisa'i ala yakhlu min qawmihi rajulan aw imra'atan wa yu'rafu haluhu bi asya'a ahaduha al-qawlu fa in kana yaqulu min zakari fa huwa rajulun wa in kana yaqulu min farji fa huwa unsa wa in kana yaqulu min huwa jami'an al-qawmi fa qala al-imamu tusikati wa al-mahadudi wa qadiru sahibu fa in lam yakun fayyatabaru mata aswara itaquhu fa in istawaya fayyatabaru bil asari qadran fihi qawlani al-asahu la yatabaru. Faidatun, ini suatu faidah. Hadhi faidah qala Abu Bakar bin Abdurrahman as-Siddiq. Al-khunsa, yang namanya al-khunsa bencong, banci, huwaladzi lahu dzakaru rijal wa farjun nisa, yaitu orang yang, manusia yang, anak Adam yang dia memiliki zakar laki-laki dan kemaluan perempuan. Jadi memang kemaluan ada dua, laki, maluan perempuan. Fala yakhlu min kauni rajulan aw imra'atan, maka tidaklah sunyi min kauni daripada keadaannya, keadaan unsa tadi, rajulan laki-laki, aw imra'atan atau perempuan. Maka di sini kemungkinannya bisa jadi dia laki-laki, bisa jadi dia perempuan. Artinya harus secepat mungkin ditentukan biar hukumnya tidak muskil, biar hukumnya jelas. Fayurafu halu bi asya, maka bisa diketahui keadaannya apakah dia laki-laki atau perempuan dengan berapa perkara. Dua, salah satu dari asya al-baulu, kencing, melalui proses kencing. Fa in kana yabulu min az-zakar fa huwa rajul. Lalu apabila dia kencing ternyata dari kemaluan laki-laki, keluar air kencingnya dia,
Wa rajul, maka dia laki-laki. Wa in kana yabulu minal farji, kalau dia kencing dari farji, dari kemaluan perempuan, fawa unsa, maka dia perempuan. Wa in kana yabulu minhuma jami'an ala dawam, lalu jika dia kencing dari keduanya, dari zakar dan farji, jami'an seluruhnya, dari alat kelamin laki-laki keluar air kencing, dari alat kelamin perempuan keluar juga air kencingnya, jami'an seluruhnya, ala dawam, terus menerus begitu. Jadi air kencing keluar dari dua-duanya, dari kemaluan laki-laki keluar, dari farji perempuan keluar juga. Jalan keluarnya adalah, ini kan masalah ijtihadi ya. Faqala al-Imam Ibnu Sabbagh wal Mahamili, berkata Ibnu Sabbagh wal Mahamili dan Mahamili, yu'tabaru sabiqu minhuma, maka dijadikan patokan as-sabiqu minhuma, yang lebih dulu dari keduanya, dari kencing zakar atau kencing dari farji, yang mana duluan tuh keluar. Kalau ternyata dia pertama kali kencing dari kemaluan laki-laki, maka dia laki-laki. Kalau dia kencing dari kemaluan perempuan, maka dia perempuan. Itu kalau diketahui oleh mas-sabiq, diketahui mana yang duluan keluar gitu. Fa ilam yakun, lalu jika tidak ada as-sabiq, asalah fa ilam yakun as-sabiq makluman, jika yang duluan itu nggak diketahui, yang duluan yang mana ini, yang nggak ada yang tahu, apakah yang duluan itu keluar air kencing dari kemaluan laki-laki atau perempuan. Fayu tabaru, maka dijadikan patokan mata akharan qita'u, air kencing yang berhentinya belakangan. Misalkan ternyata air kencing yang jadi berhentinya belakangan, yang keluar dari zakar, kemaluan laki-laki, berarti laki-laki. Kalau air kencingnya yang belakangan berhenti dari kemaluan perempuan, berarti perempuan. Fa ini sawaya, kalau keduanya sama, ternyata berhentinya sama. Mungkin janjian kali ini di alam gaib. Nanti kita keluar bareng-bareng, kita berhenti bareng-bareng gitu. Air kencing ngomong dua, misalin itu ya. Itu mah berhayalnya. Ternyata berhentinya sama, bareng gitu. Falyota baru bil aksari qadra, lalu apakah dijadikan patokan bil aksari qadra, yang paling banyak ukurannya. Misalkan air kencing yang keluar dari zakar, katakanlah satu gelas, sementara air kencing yang keluar dari farji perempuannya segelas setengah gitu. Apakah itu yang dijadikan patokan gitu? Fi kaulani, dalam masalah istiwa di sini, dalam masalah perkara ini kaulani dua pendapat. Ya, artinya dua pendapat jelas ya. Ada yang bilang harus dicari tahu mana yang banyakkan ukurannya, mana yang lebih dikit ukurannya, sehingga yang banyak mengalahkan yang sedikit, sehingga yang dijadikan patokan adalah al-aktsar, yang paling banyak gitu. Al-asahu, menurut kaul yang al-asah yang paling benar, la yu'tabaru, ini al-aktsar, ukuran kadar tadi tidak bisa dijadikan patokan. As-tsani, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. As-tsani al-mani wal haidu wa hablu, fa in amanna min al-zakari farajul, wa in amanna min al-fajri aw haqa famratun, wa in amanna min al-zakari wa haqa min al-farji fa mushkil. Amma law hablu wa walad, amma law hablu wa walada fa huwa maratun yaqinan, wa hiya dalalatun muqaddimatun ala sa'irid dalaili li'annaha yaqinan, wa bala min al-zakari wa haqa min al-farji fa yu'tabaru bil mabali aw yata'aradani wa yasqutani wa yubqa al-ishkal wajhani azharuhuma athani annahu mushkil. Berarti tadi juga hasil apa? Hasil perbandingan dari air kencing. Kalau hasil akhirnya finalnya tadi itu berhentinya bareng, lalu kemudian diukur mana yang lebih banyak
gitu. Kalau banyakkan air kencing yang keluar dari zakar berarti laki-laki. Kalau banyakkan air kencing keluar dari farji perempuan berarti perempuan. Tapi al-asah yang paling benar la yu'tabaru, itu tidak dijadikan patokan mana yang lebih banyak. Berarti maza la yabqal iskal, berarti iskalnya ketidakjelasannya masih ada gitu. Asalnya yang kedua al-mani wal haidu wal habal, dengan cara mengetahui air mani, sperma, wal habal dan habal, afwan, wal haidu dan haid, wal habal dan habal, hamil. Dia hamil apa enggak? Dia keluar air maninya dari mana nih? Dia haid apa enggak gitu. Jadi ditelitinya dari sana. Jadi kalau kita perhatikan di sini memang sulit juga ini dia. Berarti harus ada dokter khusus nih menangani khusus al-khunthal muskil. Cuman dokternya nggak kaya-kaya karena usaha musilah nggak muncul-muncul. Oh ya, kita sendiri kan belum pernah nemu, tapi secara kiasan wa waqi'an terjadi gitu ya. Cuman memang kebetulan kita belum nemu yang kayak gitu kan, intinya kita THA. Ketika kita belum bertemu, jangan dihukumi berarti nggak ada. Wah kalau gitu nggak ada dong, nggak bisa. Banyak sekali hal-hal yang kita belum berjumpa, ketemu, ternyata dia ada. Fa'in amna minaz-zakari farajulun. Lalu jika dia keluar air mani dari laki-laki, spermanya dari laki-laki, farajulun, maka itu rajul. Maka laki-laki. Ternyata dia keluar spermanya dari zakar, dari alat vital laki-laki, farajulun, maka dia hukumnya laki gitu ya, diponis dihukumi laki berarti. Wa in amna minal farji au hadha. Lalu jika dia keluar sperma dari al-farji, dari kemaluan perempuan, kan bisa dilihat beda antara air mani perempuan laki, bedanya apa itu? Air laki-laki itu ma'un abyad sakhin, air putih kental gitu ya. Kalau laki-laki. Kalau perempuan ciri air maninya apa? Ma'un asfar, dia bentuknya kuning gitu ya. Ini yang masih normal, yang masih normal gitu. Warnanya kuning dia. Aw hadha famra'atun, atau ternyata dia head gitu, keluar head dari farjinya, ya khalas, berarti imro'ah, perempuan. Wa in amna minadzakari wa hadha minal farji fa muskil. Lalu jika dia keluar sperma dari alat kelamin laki-laki, wa hadha dan haid minal farji dari alat kelamin perempuan, fa muskilun, maka dia kunta muskil, artinya dia tetap dalam posisi banci yang belum jelas apakah dia gendernya laki-laki atau perempuan, jadi masih muskil. Amalau hubila, amalau habila, kalau habila perempuan ya, wa wulida fa imra'atun yaqina. Amalau habila, adapun seandainya dia hamil, wa wulida dan dilahirkan, artinya dilahirkan baginya, dia hamil kemudian beranak gitu. Fa huwa imra'atun yaqina, maka dia wanita secara yakin. Jadi tadinya sebelumnya dia bencong, dia banci, lalu kemudian suatu saat dia hamil, ternyata lahiran. Ya udah, kalau gitu jangan ragu lagi, dia perempuan. Artinya berarti dalam perutnya ada rahim. Ada rahim, ada cetakan anak kalau bahasa kita itu ya. Ada rahim untuk mencetak anak. Wahia dalalatun atau dilalatun muqaddamatun ala sa'iri dalail. Wahia dan dia, ya tadi itu hamil kemudian beranak, adalah dalalatun, dalalah muqaddamatun yang didahulukan ala sa'iri dalail, atas dalil-dalil yang lain. Kenapa? Li'annaha, karena dalil di sini yaitu hamil kemudian beranak, yakinun, dia tarafnya yakin. Al yakin la yuzallu bisyakki, al yakin lahu hukmun, itu dia. Al yakin fihi hukmun.
walau bala minadzakari, seandainya dia kencing dari alat kelamin laki-laki, wa hadha minal farji, dan dia keluar haid dari farji perempuan, alat kelamin perempuan, fal yu'tabaru bil mabal, maka apakah dijadikan patokan al mabal, tempat keluar air kencing. Itu dia. Afwan, agak sedikit dewasa. Kalau laki-laki tahu banget dah tempat air kencingnya ya. Wong itu kan kita banget. Tapi kalau perempuan itu afwan, lobang anak atau lobang jima dengan lobang air kencing beda gitu ya. Gimana ngomong, kadang-kadang saya suka bingung itu, khawatir terucap bahasa yang vulgar dan jorok. Maaf. Kalau lobang yang atas itu lobang anak atau lobang apa, jima ya, penyaluran biologis, lobang penanaman benih gitu. Nah ternyata lubang kencing ada di bawah gitu, di bawah dari lubang tadi gitu. Ya sudah, lanjut aja ya, daripada nanti jauh pikiran apa jauh hayalan. Jauh hayalan ya. Kalau selanjut itu ya. Au ya ta'aradani, atau keduanya ta'arud, terjadi pertentangan. Wa yasqutani, lalu kemudian dua-duanya gugur, artinya tanda ini tidak dijadikan sebagai tanda, udah gugur saja. Wa yabqal iskalu, dan masih tetap terjadi iskal, berarti masih tetap muskil, artinya belum ketahuan gendernya apa, laki atau perempuan, sehingga masih tetap dihukumi banci. Wajhani, di sini ada dua pandangan pendapat. Azharuhuma, yang paling zahir di antara dua pendapat tadi, asani, yang kedua, yaitu ya ta'aradani wa yasqutani wa yabqal iskal. Keduanya bertentangan. Wong tadi kan itu dia, keduanya bertentangan, walau bala minadzakar wa hadha minal farji, dan seterusnya. Wa yasqutani, kedua-duanya gugur, wa yabqal iskal, dia masih tetap muskil, annahu muskilun, bahwasanya dia muskil. As-salis, lanjut dibacaan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, as-salisu ar-ruju'u ila qawlihi ba'da al-qulubi wa yas'alu amalu yuhilu tawbihi ilaihi illam ya'rif ma'aluhu fa in qala muhilu ila nisa'i fa huwa rajul wa in qala muhilu ila rajuli fa huwa sa'atu wa mata akhbara bidhalika hukmuhu wa la yuqbalu ruju' Abu anhu ba'dahu illa idza akhbara anhu rajulun summa wulida waladan fa min idin yatayaqqana annahu imra'atun fayamuddu ma madha min al-hukmi bidukuratihi amma nabatu lihyati wa nahudu sadwi wa adada il-lami qala intibaru biha al-asahi intaha. Asalis, keadaan yang ketiga untuk menentukan apakah dia laki-laki atau perempuan. Ar-ruju' ila qali badal bulugh, dikembalikan kepada ucapan al-khunsa tadi sesudah balik dia ditanya tentang kecenderungannya dan kebiasaannya. Wa is'alu amma yamilu tabi ilaih ilam yuraf halu. Wa is'alu, dan dia ditanya amma tentang sesuatu yamilu tabuhu, yang tabiatnya cenderung ilaih kepadanya, kepada mata itu. Dia tabiatnya cenderungnya kemana nih? Ilam yuraf halu, jika tidak diketahui keadaannya, ditanya. Fa in qala, lalu jika dia bilang amilu ilan nisa, saya lebih cenderung kepada perempuan. Saya kalau lihat perempuan itu hati saya ngeredet, syahwat saya terbangkitkan gitu. Jadi syahwat muncul.
Fahuwa rajulun, maka dia laki-laki. Wa idqala, dan jika dia bilang amilu ila rijal, aku lebih cenderung kepada laki-laki. Itu lebih cenderung mana? Perempuan, laki-laki. Saya laki-laki. Buktinya kalau saya lihat laki-laki itu, maka kecenderungan, keinginan, syahwat ada gitu. Fahuwa mra'atun, maka dia perempuan. Jadi dilihat kepada kecenderungannya, dia cenderung kepada laki-laki atau perempuan. Famata akhbara bidzalika hukima bih, maka ketika dia memberitakan bidzalika dengan itu, dengan mail tadi itu, hukima bihi, maka dihukumilah bihi dengannya, dengan hukum tersebut. Artinya ketika dia bilang saya lebih cenderung kepada laki-laki, tadi dia penjelasan udah, berarti dihukumi laki-laki. Kalau dia bilang saya lebih cenderung, saya kalau lihat perempuan nafsu, kalau laki-laki biasa aja, apalagi gerah lihatnya dia. Ya khalas, maka dihukumi bihi dengannya, dengan pemberitaannya tadi atau dengan kecenderungannya tadi. Wala yuqbalu ruju'anhu ba'dah, dan tidak diterima rujuhu, menarik kembalinya dia, artinya menarik pendapatnya dia, anhu darinya, dari kecenderungan tadi atau dari berita yang disampaikan, ba'du sesudah itu. Sesudah dia bilang saya lebih senang lihat perempuan, kalau lihat perempuan syahwat saya muncul, kan berarti dihukumi laki-laki. Atau saya ketika melihat laki-laki, saya tergerak tuh syahwat saya, libido saya muncul, nah berarti perempuan. Nah dia nggak bisa menarik hukumnya tadi, tidak bisa menarik ucapan yang kembali, enggak, illa kecuali, nah kecuali gini, idza akhbara ana rajulun tsumma walada, kecuali apabila dia memberitakan bahwasanya dia rajul, laki-laki, kemudian dia melahirkan seorang anak. Fahina idzin, maka pada saat itu, pada saat dia beritakan bahwasanya dia bilang bahwa dia infokan bahwasanya dia laki-laki, kemudian ternyata dia punya anak, yutayaqqanu, diyakinilah anna mur'atun, bahwasanya dia perempuan gitu. Fayan kudu bisa, fayun kudu bisa dia. Kalau fayan kudu, maka pemberitaan tadi itu di mana dia laki-laki, ternyata kemudian dia punya anak. Yang kudu itu membatalkan ma madho, apa-apa yang telah lalu, minal hukmi bidzukurati, yaitu berupa keputusan kelelakian dia. Ternyata informasi yang sebelumnya, katakanlah dia afwan bidzukuratihi, dengan zukurahnya gitu. Di sini bahasanya waladan. Idza akhbara anna rajulun summa waladan. Ada yang pakai alif nggak sesudah dap? Alif semua ya? Itu yang waladan. Apa walada nggak pakai alif? Hah? Ada pakai alif itu ya? Ya sudah, berarti di sini fokusnya walada, aktifnya di dianya gitu. Arti di dianya summa walada, kemudian dia melahirkan waladan, anak. Ya walada ya. Ya artinya walaupun pada akhirnya diputuskan dia perempuan karena melahirkan anak gitu. Karena melahirkan anak, tetapi digunakan kata walada karena melihat ikhbar awal, yaitu rajul. Berarti dimudzakarkan binazar ila rabdi rajul, itu laki-laki. Kita lanjut. Fayang kudu, maka hal itu membatalkan ma madho, apa-apa yang telah lalu, minal hukmi bidzukurati, yaitu keputusan kelelakiannya. Berarti informasi sebelumnya yang dia bilang dia laki-laki batal, karena pada kenyataannya pada akhirnya ternyata dia hamil, kemudian dia melahirkan anak gitu. Amma nabatul lihya wa nuhudus sadyi wa adadul adla fala tibarabi alal asahi. Adapun nabatul lihya, tumbuhnya jenggot, ini nggak bisa menjadi patokan bahwa dia laki-laki, dia bukan perempuan. Buktinya apa? Dia jenggotan, nggak bisa dijadikan patokan di sini, nggak bisa dijadikan barometer bahwa dia laki-laki. Kenapa? Karena ada beberapa orang perempuan ternyata dia jenggotan. Waktu itu saya sering jelasan ya, karena hormon
yang disalurkan kepada jenggot itu banyak. Kalau perempuan, hormon yang disalurkan melalui untuk tumbuhnya jenggot itu dibatasi. Ya Allah yang ngaturnya, ininya apa? Strukturnya lah gitu ya, atau konstruksinya. Wa nuhudu sadi, nuhud dan menonjolnya asadi, ya asadi itu ya, payudara. Wa adadul adla dan bilangan al adla, tulang rusuk. Fala tibara biha, maka tidak ada itibar, tidak dijadikan patokan biha dengannya. Jadi, oh ternyata jenggotnya tumbuh, berarti laki-laki. Nggak bisa dijadikan patokan. Bisa jadi dia perempuan, karena ada berapa perempuan tumbuh jenggot. Wa nuhudu sadi, ternyata payudaranya menonjol. Ini juga nggak bisa dijadikan patokan bahwa dia perempuan, karena ada berapa laki-laki itunya menonjol juga gitu. Apa jangan itunya deh ya, terlalu mengundang. Mengundang apa itu? Pokoknya payudaranya dah. Wa adadul adla dan bilangan adla, tulang rusuk itu juga bisa dijadikan patokan. Oh ini tulang rusuknya nih kanan 12, kiri 12, berarti perempuan. Oh ini tulang rusuknya kanan 12, kiri 11, karena kurang atuh. Tulang rusuk bagian atas, berarti laki-laki dong. Enggak bisa. Itu nggak bisa dijadikan patokan itu. Fala tibara biha alal asai, menurut kalau yang asah. Qala Muhammad Sibtin al-Maridini wal hunsal muskil kismani, kismun alatur rijal ay minadz zakar, dan seterusnya. Segitu dulu deh. Wallahu a'lam bishawab.